bagi li talibil istiqmali sidqi fi dhahir wal batin waqtisabin minal halal wa nusri ikhwanihi wa istinabi ma haramallahu alaihi fi kitabihil aziz. Ketika seseorang itu bisa melihat jin, bukan berarti orang itu mempunyai. Nah, ini namanya Samsul Ma'arif Kubro, ada kitab Al-Faq, ada juga kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, ada juga Silahul Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dirjudi wal karam al-mufidi ala ibadihi sawabiqul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul ladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila al-arabi wal 'ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khusrani wan nadam. Salatan wa salaman daimaini adakhiruhuma liyaumin tazillu fihi al-qadam. Amma ba'd. Sahabat Suyanto Aswaja dimanapun berada, Jamiyah Nadiyah dimanapun berada, yang kami baca barusan itu adalah muqaddimah dari kitab Futuhatur Rabbaniyah. Futuhatur Rabbaniyah ini adalah ringkasan dari kitab Mambaul Usulil Hikmah, di mana kitab Mambaul Usulil Hikmah ini kandungan isinya 11-12, tidak jauh beda dengan kitab Samsul Ma'arif Kubro, sama juga Jawahirul Lama'ah, isinya semua sama, maksud dan tujuannya sama. Ada lagi Al-Awfaq, dan satu lagi ini yang kecil ringkas namanya Silahul Mu'min. Jadi pada kesempatan kali ini, kenapa saya harus menunjukkan beberapa kitab-kitab tersebut? Jadi kami Al-Fakir ini ada tahunnya juga, mempelajari kitab ini sejak tahun 1994. Kebetulan kitab Futuhatur Rabbaniyah ini kami pelajari yaitu pada saat kami berada di Jember, Jawa Timur. Nah, adapun maksud saya menyampaikan beberapa kitab ini karena kitab-kitab ini yang saat ini ada seorang peruqyah, ustadz yang sangat kondang, mengatakan bahwasanya keseluruhan isi, bahkan mungkin kebanyakan dari isi kitab-kitab ini mengandung kitab-kitab sihir, mengandung kemusyrikan-kemusyrikan yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh diamalkan. Nah, ini yang perlu sama-sama kita ketahui. Sungguhnya kitab-kitab yang ada, contoh seperti kitab Samsul Ma'arif dan lain-lainnya yang kami bacakan muqaddimahnya tersebut di atas, bahwasanya semua kitab-kitab tersebut di kalangan pesantren-pesantren Salafiyah, Syafi'iyah, hampir seluruh pesantren yang ada itu senantiasa membacakan kitab-kitab yang ada di ini. Dan mereka para ulama-ulama, para kiai-kiai terdahulu sampai saat ini pula, khususnya para ulama Syafi'iyah yang ada di pesantren di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia manapun, tidak ada satupun dari kiai, tidak ada satupun dari para habaib, tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan keharaman atau menyatakan bahwasanya isi kandungan kitab ini adalah merupakan kitab-kitab sihir. Jadi kenapa Ustadz Faizal khususnya ini terlalu berani mengatakan dengan kesimpulannya sendiri, yang menurut hemat saya pribadi itu sebenarnya adalah muncul dari nafsunya dia. Artinya dia tidak bisa menguasai nafsunya sendiri, sehingga dia membuat keputusan sendiri, dan itu sangat tidak dibenarkan. Artinya itu tidak boleh dijadikan patokan. Sampai ada keputusan para alim ulama, keputusan majelis ulama yang menyatakan bahwasanya kitab Samsul Ma'arif, bahwasanya kitab Al-Faq dan sebagainya memang dilarang dipergunakan, khususnya di
negara kita Indonesia. Karena dalam kitab ini sungguhnya banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat. Ini salah satu contoh, kami sedikit bacakan. Tidak usah saya bacakan kitab aslinya Manba'ul Hikmah. Ini adalah Futuhatur Rabbaniyah, ini merupakan ringkasan. Dia kumpulan-kumpulan setelah ringkasan dari kitab Manba'ul Hikmah. Jadi saya bacakan salah satu contoh-contoh yang sebenarnya kitab ini sangat bermanfaat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillahirrahmanirrahim ila kasfi asrari bibatinihin tawat. Ini salah satu nadam. Bada'tu bismillahirrahmanirrahim ila kasfi asrari bibatinihin tawat. Man wadoba ala qiraati hadzal baiti fi kulli yaumin salasina marratan nalal mahabbah wal muhabah war rif'ah. Sebelumnya mohon maaf karena kami juga bukan ahli dalam membaca kitab ini, karena kitab ini berbahasa Arab, sedangkan bahasa saya hari-hari itu bahasa Indonesia. Jadi saya memang kurang begitu lancar, hanya pernah sedikit mempelajari tentang tata cara membaca kitab kuning. Barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang melanggengkan membaca nadom yang saya baca di atas setiap harinya sebanyak 33 kali, maka orang tersebut diberikan oleh Allah sifat mahabbah, mempunyai rasa belas kasih yang tinggi, baik kasihnya kepada sama manusia, kasihnya sama makhluk, pokoknya sama makhluk Allah. Dia mempunyai sifat belas kasih yang sangat tinggi. Dan orang ini juga tidak akan mudah menghukumi sesuatu itu kafir, sesuatu itu musyrik. Dia sangat berhati-hati dalam memberikan hukum. Wal mahabata warifah, dan dia juga akan diberikan satu sifat kemuliaan, satu keluhuran, salah satu sifat kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wawan wadaba ala qiraatihi samaniyata. Barang siapa yang rutin membaca ini sebanyak 18 kali fi kulli yaumin wa lailatin tafajjarat al-hikmah min qalbihi wanjalat dzulmatihi. Barang siapa yang membacanya sebanyak 18 kali dalam satu hari satu malam, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah dari dalam hatinya, dan Allah akan menghilangkan sifat kegelapan hatinya. Jadi insya Allah orang-orang yang senantiasa mengamalkan nadom di atas akan senantiasa diberikan ilmu-ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, bacaannya adalah bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim tandat ila kasfi asrarim bi batinihin tawat. Nah, pendek sekali. Qala Syekh Mahfud Ali As-Salamani Al-Jawi Al-Wusta, man wadaba ala qiraati hadhil baiti alfa maratin kulla lailatin razaqa al-haibah indal alamil ulwi was-sufla wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membaca ini dalam satu hari satu malam sebanyak 1000 kali, maka Allah akan berikan dia sifat haibah, kewibawaan yang tinggi menurut orang-orang penduduk Allah yang ada di langit, penduduk Allah yang ada di bumi. Dan Allah akan berikan dia rezeki yang tanpa dia sangka-sangka, rezeki yang dari langit ataupun rezeki yang dari bumi. Wa qala ustadi man qara hadzal baiti fi tu'amin burika faqra'uhu ihda wa arba'ina maratan. Nah, barang siapa yang membacakan bait nadom ini sebanyak 40 kali di dalam makanan, maka makanan itu akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah itu kurang lebih sama, jadi juga berisi ini namanya wafak, aufak, wefik, dan ini sama isi-isinya dengan kitab aufak ini, kurang lebih sama semuanya, isinya wafak semuanya. Nah, seperti gini. Dan ini kitab ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali jika memang diamalkan cara baik. Nah, untuk mengamalkan kitab-kitab ini kan tentunya kitab-kitab ini bukan hanya sekedar dibaca, juga banyak lagi persyaratan-persyaratannya bagi orang-orang yang mau mengamalkan kitab ini. Jadi tidak
hanya kita baca terus kita amalkan, tidak hanya demikian. Jadi ada berbagai persyaratan-persyaratan, kewajiban-kewajiban yang harus orang yang pengamalnya itu lakukan. Nah, di antaranya saya bacakan yang bagi li talibil istimali sidqi fi dzahir wal batin waqtisabin minal halal wa nusli ikhwanihi wastinabi ma haramallahu alaihi fi kitabihil aziz ala lisani nabihil karim. Di antara syaratnya untuk yang mengamalkan kitab-kitab Syamsul Ma'arif, Mabul Hikmah, Alfa dan sebagainya adalah senantiasa dia harus berlaku jujur secara zahir dan juga batin. Lisannya ngomong A, maka batin juga harus ngomong A. Ini harus, pertama tuntutannya harus mempunyai sifat yang jujur, dan juga harus bekerja menghasilkan ekonomi dengan perkara yang halal, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya, dan juga senantiasa berusaha menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna mulaziman li taharati al-kamilah wa lubsi siyabi at-tahirah an-nadhifah wa istimali anwa'it tibi wal idhan atau utrah. Nah, salah satu syaratnya lagi adalah untuk senantiasa dia bersuci. Wudu batal, wudu batal, wudu batal wudu. Dan juga senantiasa berusaha menggunakan baju yang suci dan juga bersih. Demikian pula orang tersebut juga harus senantiasa menggunakan minyak wangi, harus baunya harus senantiasa wangi-wangian terus. Pokoknya ya tidak boleh kotor lah bahan seperti itu, harus menjaga kebersihannya. Summa yajibu alaihi ayyabadallahu wa la yusyriku bi syai'an wa yuradi ma wajaba alaihi minan umuri dunyati ahsana ta'dihi wa yakhtassa fi ibadatihi lima Allahu baqala ta'ala ilal ladzina tabu waslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi wa ulaika ma'al mu'minin. Wajib alaihi manu ma yuridu al-israr wa ta'atil amlak wasdid baharil jin lahu. Nah, ini juga ini syarat yang penting lagi, dia harus menyembunyikan ilmunya itu. Seandainya dia bisa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keistimewaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah padanya, jadi kelebihan itu jika diberikan Allah kepada Nabi maka namanya mukjizat, jika diberikan kepada orang-orang biasa itu namanya maunah, jika orang itu wali Allah maka itu adalah namanya karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Nah, di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah yang sekarang menjadi fenomena itu bisa melihat jin. Jadi sebenarnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah atau bahasanya walinya Allah itu sangat memungkinkan sekali takdir dari dirinya itu sudah dibuka oleh Allah. Apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia mau, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Contoh yang sangat tidak mungkin, ketika seseorang itu bisa melihat jin, bukan berarti orang itu mempunyai jin. Ingat ya, ketika orang itu bisa melihat jin, bukan berarti di dalam diri orang itu memiliki jin. Kenapa demikian? Karena orang yang dekat dengan Allah, takdirnya sudah dibuka oleh Allah, maka dia pun akan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain secara umum. Nah, kalau bisa melihat jin ini secara umum orang biasa itu, maka dia terindikasi kena gangguan jin. Jadi orang yang bisa melihat jin itu hanya jin. Orang yang bisa melihat jin itu berarti dalam dirinya ada jin. Tapi ini berbeda ketika orang tersebut memang diberikan karomah oleh Allah. Sekali lagi, kalau diberikan kepada para wali itu karomah, kalau diberikan kepada orang biasa itu namanya maunah. Mungkin demikian dulu sekitar gambaran tentang kitab Syamsul Ma'arif, gambaran tentang kitab Al-Fat dan juga Jawahirul Lama'ah yang sebenarnya sekali lagi menurut saya semua kitab ini tidak ada persoalannya, tinggal kita yang menggunakannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya masyarakat kita di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia ini, yang bisa membaca kitab yang seperti Syamsul Ma'arif, kitab Al-Fat itu tidak semua orang bisa. Jadi itu hanya ada di kalangan santri. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwasanya apapun yang Anda sampaikan, yang Anda sampaikan tentang larangan untuk kita membaca kitab ini, bahkan dikatakan itu adalah ilmu sihir, itu adalah hak pribadi. Jadi jangan salahkan juga jika kita
orang-orang yang senantiasa menyampaikan bahwasanya tidak masalah kita membaca, bahkan mungkin mengamalkan dari isi dari kitab ini, yang penting sudah memenuhi syarat. Semoga manfaat. Kurang dalam ini mohon maaf. Allahumma fiqh